Apa Bu? Keinginan Ibu jadi apa ini? kelas 8. Kalau kalian kebanyakan kelas 8 ini kelas seperti apa? Kelas yang menyenangkan. Keinginan apa Bu? Tidak menyenangkan. Ganggu teman. Wah, sama laci deh Bu. Selesai. Dari sini kerjain. Bawa di perangkutnya nanti kasih ke muridnya tidak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi pada siang ini. Saya Ibu Reni selaku moderator akan menyampaikan susunan acara pada siang ini. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan diseminasi yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Ida. Ketiga yaitu acara penutup. Marilah kita awali pemaparan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pemaparan yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Ida kepada Ibu Ida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu pada siang hari ini berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan ya, saya Bu Ida Nursultiawati, saya dari SMA Negeri 31 Atap Maisan. Sebelumnya untuk mulai acaranya, adakah di sini yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan. Kebiasaan. Ada lagi? Angkat tangan. Ada lagi? Keyakinan. Keyakinan. Aturan. Peraturan. Perintah. Ada lagi? Gak ada. Tadi kebiasaan, keyakinan, peraturan. Semua itu masuk dalam budaya. Dalam hari ini kita tahu sendiri ya bahwa budaya itu berdasarkan dari Wikipedia, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun menurun. Oke, dalam artian tidak turun menurun adalah tidak antara ayah dengan anak, tidak seperti itu. Tapi dari generasi ke generasi, misalnya dari generasi Z ke generasi sekarang. Jadi dengan yang ada di sini kira-kira kita masuk di generasi apa? Adakah yang merasa generasi milenial? Saya. Milenial itu generasi dari tahun 80 sampai 90-an. Siapa yang di sini termasuk generasi milenial? Saya. Alhamdulillah. Saya sudah Lansia. Saya ada yang kan di sini yang termasuk generasi Z yang tahun 2000-an ke atas? Ada? Nggak ada. Generasi X 90 sampai 2000-an? Oh, berarti ada. Oke. 95. Jadi yang dimaksud kebudayaan itu adalah tadi ya, diturunkan, bukan turun temurun, tapi diwariskan dari generasi ke generasi. Mungkin sebelum
milenial, saya juga pernah merasakan kurikulum 94. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Ibu Budi itu semua dari Sabang sampai Merauke. Dan pembelajarannya relatif sama. Nanti turun lagi ke generasi dari milenial ke generasi X, baru ke generasi Z. Nah, budaya-budaya itu harus kita turunkan, apalagi yang namanya budaya positif. Budaya positif, tadi ada yang bilang kebiasaan, betul. Keyakinan, betul. Ya, budaya positif adalah suatu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter. Ya, diharapkan setelah jenengan ini nanti keluar dari ruangan, ya, tahu bagaimana apa itu budaya positif, bagaimana cara kita menyampaikan budaya positif untuk siswa-siswi. Sebelumnya tadi saya lupa, sebelum mulai sesuatu mari kita berdoa dulu. Untuk pada kesempatan hari ini supaya kegiatannya berjalan lancar, mari berdoa. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Untuk ini ya Bu, ice breaking ya. Breaking. Untuk mempermudah mengingat sesuatu, kita ice breakingnya ice breaking tangan. Kita fungsikan tangan ini saja sih, ke atas, tangan ke atas. Oke. Supaya kita tidak mudah lupa, ya, karena di ujung-ujung jari sampai telapak tangan ini penuh dengan saraf-saraf. Maka kita kalau misalnya dari dinas kesehatan itu yang ke sekolah-sekolah itu mengajarkan untuk yang sudah usia 40 atau mungkin kita usia 30, 20 sudah mulai terasa ya, tarik nafas. Juga tangan dalam hitungan ketiga 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita tepuk yang punggung tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujung. 1. Ini biasanya kerasa, kalau ada yang keluhan biasanya kerasa. 2, semua 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan untuk sini terus sangat. Ini kalau misalnya atau bisa kita lakukan dengan bertas ini. Ujungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi kayak gitu pagi hari. Ya setelah bangun tidur itu mengaktifkan saraf-saraf. Seperti itu. Untuk
menghormati konsentrasi. Dan satu lagi, ya, kalau misalnya saya bilang 1, berarti jenengan tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang 2, tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang 3, jenengan bilang siap belajar. Oke. Mulai lagi dari 1, 2, 3. Siap belajar. Lagi 3. Siap belajar. Tepuk tangan lagi. Ya. Ini mungkin bisa jenengan lakukan nanti di siswa-siswi jenengan yang ada di sekolah. Ya. Sebenarnya kalau misalnya saya sering melakukan karena saya guru BK, dan kebanyakan ini kalau kita bertemu dengan budaya positif, di mana kita harus menanamkan disiplin positif, ya, menanamkan suasana menyenangkan, ya, lingkungan yang positif, di mana kita harus berpihak pada siswa. Menurut Ki Haji Dewantoro, guru adalah tugasnya menuntun siswa, baik secara kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang tadi saya pernah bahas, ya, di sini dari generasi sebelum generasi milenial, pada generasi milenial, generasi ZX, dan generasi Z. Nanti ada lagi anak-anak kita, dan itu semuanya berproses. Kodrat zaman itu yang harus kita pahami sebagai guru. Walaupun kita atau saya mungkin lahir dari generasi milenial, bagaimana saya harus mendampingi atau menuntun anak-anak pada generasi Z. Hal yang harus kita lakukan sebagai guru adalah yang pertama, lihat, ini ada lingkungan positif. Kita harus menciptakan lingkungan positif. Ya, gimana? Lewat disiplin positif di sekolah. Dan fungsi kita apa? Sebagai kontrol. Terus, sebagai kontrol perubahan yang ada di sekolah. Tadi disiplin positif, ya, ada beberapa tahapan Bapak Ibu guru. Yang pertama, yang perlu kita tahu adalah paradigma perubahan. Saya mohon kesediaannya 2 ibu, 1 bapak atau 1 ibu untuk berkenan di depan. Mungkin bapak, Pak di depan sama Bu Bulala. Monggo, Bu. Adalah dan Pak Adit bisa minta tolong, ya. Jadi yang Bulala mengulangkan tangan. Bayangkan yang di dalam kepala ini adalah benda yang berharga. Nah, sekarang tugasnya Pak Adit, bagaimana caranya supaya Bulala menyerahkan apa yang mau bukan genggaman tangannya. Terserah pakai cara apa. Apa itu? Oke, ini misalnya Bulala yang cantik, minta tolong dong bukakan genggaman tangannya. Kalau Pak Bulala nggak mau buka, ya, gitu. Gimana caranya? Iya.
Begitu juga siswa. Kalau dia ingin belajar, dia akan belajar. Kalau dia nggak mau, walaupun kita bujuk dia, kita hukum dia, sesaat itu dia mau, tapi dengan imbas dia dendam. Bu guru itu galak sekali. Oh, guru itu ini kan seperti itu pesannya. Nah, itu namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol menurut William Glasser, ya, ada miskonsepsi tadi antara ilusi dan fakta. Ilusinya, kita merasa sebagai guru ini kita bisa mengontrol murid. Pada kenyataannya atau pada faktanya, kita tidak dapat memaksa murid. Murid itu berbuat sesuatu jika dia pengen melakukan sesuatu, ya. Terus lagi, ilusinya, penguatan efektif dan bermanfaat. Jadi kayak tadi misalnya Mas Adit ngomong, ayo dong buka, gitu kan ya. Misalnya kita, ayo nanti yang misalnya mau maju ke depan, nanti ibu beri hadiah. Nah, nanti kesannya di anak adalah guru si A, saya mau maju kalau guru ngasih hadiah. Dan itu tidak efektif. Nanti beda lagi, misalnya itu dilakukan oleh Bu Lala. Ayo nanti misalnya yang maju ke depan nanti Bu Lala kasih hadiah. Sekalinya Pak Adit yang datang, ayo silakan maju, ayo nak maju gitu. Anak nggak mau Bu Lala dikasih hadiah, kenapa Pak Adit yang ngasih hadiah? Jadi penguatan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Dan hanya berjalan sementara. Ada ilusi lagi, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa punya hak untuk memaksa anak untuk disiplin. Kita memiliki hak untuk memaksa anak untuk sopan. Padahal itu tidak bisa terjadi, Bapak Ibu. Faktanya banyak guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Pada dasarnya murid untuk melakukan sesuatu hanya dengan motivasi. Ya, kalau saya ingin, saya akan berbuat. Kalau nggak ingin, ya tidak. Tapi karena tadi diancam, terus diiming-imingin, ayo nanti ibu beri bintang, ayo nanti ibu beri ini, makanya dia mau. Teori kontrol, ya, itu tadi seperti saya ngomong, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian berusaha memahami pandangan orang lain. Murid dengan kita ini sosok yang berbeda, apalagi kita bergenerasi yang berbeda dengan murid. Semua perilaku memiliki tujuan. Nanti Bu Lala, saya memberikan, misalnya membuka ini biar teman saya tahu, biar saya berbagi kebaikan. Pak Adit karena memang tugasnya untuk membuat Bu Lala itu membuka tangan, jadi dia memberikan bujukan, lihat dong kayak gitu ya. Terus hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, begitu juga murid.
dijadikan di keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas nanti akan di next selanjutnya ya. Nah, kita lanjut lagi di motivasi perilaku manusia. Tadi manusia itu berperilaku menurut Ian Dawson itu ada 3 alasannya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. 3 motivasi perilaku manusia yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Motivasi dan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi. Yang ketiga yang Bapak Ibu dulu, yaitu menjadi orang yang diinginkan atau dihargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya. Ketika peserta didik memiliki motivasi ini, mereka akan terpengaruh pada hal-hal yang baik. Mereka tidak akan terpengaruh pada hadiah atau hukuman. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan mereka karena ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Penegakan disiplin positif di sekolah. Dalam penegakan disiplin di sekolah, tindakan adalah suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya positif di sekolah, diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi jadi seperti tadi, untuk menegakkan disiplin positif di sekolah, kita melakukan tindakan restitusi. Ya. Jadi setelah kita mempengaruhi motivasi mereka bahwa melakukan sesuatu itu untuk diri mereka sendiri, supaya mereka dihargai diri sendiri dan dihargai oleh orang lain. Ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid untuk memiliki tujuan, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuan restitusi menjadikan peserta didik orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Murid belajar menghargai evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi solusinya adalah menang sama menang. Peserta didik bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilakunya. Mereka juga dapat belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Misalnya ada siswa yang terlambat, kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita memberikan restitusi. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu seperti apa, menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Saat mereka terlambat, mereka dianggap tidak menghargai orang lain karena mengganggu jam pelajaran yang pertama. Temannya terganggu karena dia datang, gurunya yang saat menjelaskan juga terganggu karena ada siswa yang baru datang. Nah, di situ jadi kita melakukan restitusi. Konsekuensi apa yang kita dapat atau anak itu dapat dan bagaimana caranya supaya anak itu kelak tidak datang terlambat lagi. Itu yang namanya restitusi. Dengan restitusi peserta didik belajar dari kesalahan. Ya. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu pertama, restitusi memperbaiki hubungan
fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana. Misalnya ada anak terlambat, kita memberikan hukuman lari keliling lapangan 5 kali. Konsekuensi ini sudah terencana dan sudah dibahas disepakati oleh peserta didik. Misalnya ada anak yang datang terlambat, konsekuensinya apa? Dia harus tinggal 5 menit atau sesuai dengan keterlambatannya saat jam istirahat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Sedangkan dalam restitusi, peserta didik diajak untuk berdiskusi, untuk belajar memecahkan masalahnya dan bertanggung jawab atas perilakunya. Kok kamu terlambat, kenapa nak? Saya baru kesiangan Bu. Di rumah ada siapa saja? Ada ibu, ada bapak. Kalau misalnya baru kesiangan, apakah orang tuanya menggabungkan? Iya. Selain orang tua, bisa nggak pakai HP kira-kira? Bisa Bu, saya akan memakai HP untuk membangunkan saya supaya lebih baik. Itu namanya restitusi. Jadi dia tidak melakukan kesalahan sama di hari berikutnya. Kalau hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kalau konsekuensi, hukuman terencana, mengobrol dengan murid dan dibuat di dalam kesepakatan kelas itu. Restitusi tadi cari win-win solution. Gimana supaya kamu nggak terlambat, Bapak Ibu guru juga tidak terganggu jam pelajarannya. Yang dibentuk dari hukuman adalah identitas gagal Bapak Ibu. Kalau yang dibentuk dari konsekuensi dan identitas restitusi adalah negatif, netral, dan positif. Kalau hukuman, awas kalau kamu melakukan lagi ya, nanti awas. Nah, seperti itu. Dan terlambat sudah awas ya kamu ya. Nah, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, lakukan yang saya katakan. Kita kembali ke kesepakatan kelas yang kemarin. Apa kalau misalnya terlambat? Nah, seperti itu. Kalau restitusi, apa hal yang sungguh kamu ingin lakukan? Misalnya, saya nggak ingin datang terlambat Bu, tapi saya kesiangan. Terus bagaimana upaya kamu supaya kamu tidak kesiangan? Kalau hukuman dengan mode paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, kamu melakukan sesuatu akan direspon. Kalau restitusi dengan teori kontrol tadi. Kalau hukuman mendorong untuk menyalahkan diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong untuk kepatuhan, restitusi mendorong untuk disiplin positif. Hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk, konsekuensi membentuk konsep diri yang baik. Tapi restitusi akan membentuk konsep diri yang kuat karena dia bisa berpikir bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya supaya tidak terulang lagi. Hukuman biasanya murid atau anak akan menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak taat dan belajar peraturan. Kalau restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Hukuman mencoba mengontrol anak. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kontrol. Hukuman dapat pada murid marah dan merasa bersalah atau rendah diri, mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, waktu atau jeda seorang diri. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun semangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman tiba-tiba dan tidak diharapkan dan sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Dan kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Keyakinan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam tadi ya, bahwa kita harus menghargai orang lain, kita harus bertanggung jawab, kita harus komitmen. Itu adalah keyakinan yang harus kita tanamkan pada murid. Nah, itu akan memotivasi anak dari dalam, daripada kita kamu harus ayo Bunda kasih bintang, Bunda Bu Info kasih ini. Kemudian landasan nilai
menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas. Peserta didik perlu terlebih dahulu menentukan nilai-nilai kebajikan yang penting bagi dirinya agar mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sekarang akan saya bedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya kalau peraturannya, tapi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Seperti itu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilakan peserta didik berpendapat. Nah, ini tiap kelas beda keyakinan kelasnya. Silakan nanti Bapak Ibu dibuat keyakinan kelasnya sesuai dengan nilai-nilai universal yang disepakati bersama antar murid. Keyakinan kelas tadi kan berbeda-beda. Yang patut kita lihat misalnya kelompok kelas 7. Hormat, kita meyakini bahwa saling menghormati dengan orang lain dan menghormati barang milik orang lain. Bekerja, kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam suatu kelompok dan saling peduli dengan kelompok yang lain. Ini yang sudah saya lakukan kesepakatan kelasnya, Bapak Ibu. Di SMP saya melakukan keyakinan kelas dengan pembuatan Canva. Ya, jadi anak di situ menyampaikan apa yang diyakini, nilai yang diyakini, kemudian mereka menuangkannya dalam bentuk Canva. Ya, seperti yang dilihat di gambar. Ini anak Canva. Apa Bu? Keinginan Ibu jadi apa ini? kelas 8. Kalau kalian bayangkan kelas 8 ini kelas seperti apa? Kelas yang menyenangkan. Keinginan apa? Ganggu teman. Buang sampah dan ciri yuk. Ya, ini hasil keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 8 di SMP Negeri 31 A Taisan. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas setelah berdiskusi dan dengan kelas sebangkunya, kemudian dituangkan dalam bentuk Canva. Ya, kemudian keyakinan kelasnya apa? Menghormati teman, menghormati guru, menjaga kebersihan, seperti itu. Nah, ini hasil Canva-nya keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinan kelasnya di barcode ya atau QR code ditempelkan di kelas. Kalau misalnya mereka lupa, ya ada anak yang melakukan kesalahan, mereka bisa melihat keyakinan kelasnya dan kesepakatan yang mereka lakukan. Ya, tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi anak melakukan atau melanggar kesepakatan kelas itu pasti ada alasannya. Kebutuhan dasar manusia ada 5 yang berdasarkan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau anak-anak merasa senang di kelas, maka dia akan secara sukarela akan melakukan apa atau kesepakatan yang telah dilakukan. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu, ada sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum adalah awas kamu. Pembuat rasa bersalah, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, untuk pemantau, kamu tahu ya kemarin kamu konsekuensinya dari keyakinan kelas kalau kamu datang terlambat adalah kamu harus tinggal 15 menit setelah jam pelajaran selesai. Seperti itu. Nah, posisi manajer seperti ini. Apa yang kamu yakini? Kenapa kamu terlambat ya? Biasanya apa ya yang membuat kamu terlambat? Terus keyakinan kelas apa yang kita miliki supaya kita tidak terlambat lagi? Nah, untuk ini ada 3 penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini biasanya kita lakukan bila anaknya sangat bermasalah, itu tidak dilakukan kesalahan, tidak melakukan kesalahan 1-2 kali, tapi berkali-kali. Kita melakukan penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses adalah tujuan kita saat melakukan segitiga restitusi. Kalimat yang kita ucapkan dalam segitiga restitusi adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusinya. Ini adalah menstabilkan identitas. Setelah identitasnya stabil, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Misalnya
pagi dengan ini. Ya, Bu, tadi ada jam TIK tadi pagi kami makan makanan di kelas tapi sudah tidak. Seperti itu. Ada yang mau kamu tambahkan informasinya masyarakat? Apakah kalian sekarang sedang ada dalam masalah? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak belajar. Mujarafah, kamu tulis tidak sengaja atau karena lupa? Tidak sengaja. Terus, kalian melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Apa kalian benar-benar sudah sangat lapar sehingga masih pas pelajaran TIK tadi kalian makan di kelas? Ya sudah, sekarang kita bicara. Apakah kalian senang melakukan maksudnya kegiatan itu, misalnya makan di kelas itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Keyakinan kelas apa yang kalian percaya dan mana yang kalian harus tunjukkan sebenarnya? Kita harus bersikap menghormati orang lain dan berkomitmen mematuhi peraturan kita. Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Saat kalian makan di kelas itu nggak menghormati diri sendiri karena kesannya temennya, oh itu kok boleh makan di kelas gitu, walaupun dia sadari kalian pasti makan. Terus kalian berdua ingat baik dengan keyakinan kelas kita ya, kita harus menghormati orang lain. Dan seperti kalian ngomong, kita harus menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Nggak makan di kelas seperti itu. Tapi kan kalian dapat rasa senang kalau misalnya tadi walaupun kalian bilang nggak sengaja tapi kadang senang di hati ya. Terus apakah ada cara supaya kalian mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Seperti kalian kan tadi senang makan di kelas tapi tidak merugikan orang lain, tadi kan merasa punya terbanyak kalau kalian makan di kelas. Tidak. Bagaimana menurut kalian? Mari kita mengindahkan keyakinan kelas. Apa kalian sanggup untuk mengindahkan keyakinan kelas? Apakah kalian mau misalnya sebelum masuk kelas kalian sarapan dulu, menyisihkan waktu sebelum masuk kelas sarapan dulu supaya kalian tidak lapar lagi di kelas? Gimana? Terima kasih. Semoga kalau misalnya dengan kejadian ini kita sama-sama belajar. Ya, kalian tahu bahwa keyakinan kelasnya itu harus menghormati diri kalian sendiri bukan orang lain. Saat kalian makan di kelas itu, menurut kalian menghormati diri kalian enggak? Kan enggak? Misalnya kita makan orang lain temennya di samping itu ikut lapar, misalnya jam pagi misalnya. Ya itu menimbulkan kecemburuan nanti pun kita sudah boleh makan, saya enggak. Keyakinan kelas tuh yang diyakini kelas, oh dia kok sok makan, dia udah lapar gitu, padahal belum jamnya makan. Seperti itu. Terima kasih. Bisa dilakukan keyakinan kelasnya untuk menghormati orang lain? Bisa. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk sarapan sebelum masuk ke kelas. Sanggup ya? Sarapan. Terima kasih. Diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika resolusi yang sudah dilaksanakan, disiplin positif ada unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi kita harus membentuk hal ini jauh-jauh hari dan mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri di
Gari, tak ada gaji yang tak tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Bu? Ini Ibu jadi apa ini? kelas 8. Kalau kalian kebanyakan kelas 8 ini kelas seperti apa? Kelas yang menyenangkan. Apa Bu? Tidak menyenangkan. Gabung teman. Wah, apa ada ciri Bu? Tadi Bu Ida dapat laporan dari guru mata pelajarannya, katanya kalian sedang ada masalah. Ada yang bisa Bu Ida bantu? Ya, Bu, tadi pada jam TIK tadi pagi kami makan makanan di kelas, tapi sudah tidak. Seperti itu. Ada yang mau kamu tambahkan informasinya, Bu Syarifah? Apakah benar kalian sekarang sedang ada dalam masalah? Kenapa bisa? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak belajar. Bu Syarifah, kamu tulis tidak sengaja atau karena lapar? Tidak sengaja. Terus kalian melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya. Apa kalian benar-benar sudah sangat lapar sehingga masih pas pelajaran TIK tadi kalian makan di kelas? Ya sudah, sekarang kita bicara. Apakah kalian senang melakukan maksudnya kegiatan itu, misalnya makan di kelas itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Kegiatan kelas apa yang kalian percaya dan mana yang kalian harus tunjukkan sebenarnya? Kita harus bersikap menghormati orang lain dan berkomitmen mematuhi peraturan
diri sendiri karena kesannya temennya oh itu kok boleh makan di kelas gitu, walaupun dia sadari kalian pasti makan. Terus kalian berdua ingat baik dengan keyakinan kelas mereka ya, kita harus menghormati orang lain. Tadi seperti kalian ngomong, kita harus menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri, nggak makan di kelas seperti itu. Tapi kan kalian mendapat rasa senang kalau misalnya tadi walaupun kalian bilang nggak sengaja tapi kadang senang di hati ya. Terus apakah ada cara supaya kalian mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Seperti kalian kan tadi senang makan di kelas tapi tidak merugikan orang lain, tadi kan merasa punya terganggu kalau kalian makan di kelas. Bagaimana menurut kalian? Mari kita mengindahkan keyakinan kelas. Apa kalian sanggup untuk mengindahkan keyakinan kelas? Kalian mau misalnya sebelum masuk kelas kalian sarapan dulu, menyisihkan waktu sebelum masuk kelas sarapan dulu supaya kalian tidak lapar lagi di kelas. Gimana? Bisa? Terima kasih. Semoga kalau misalnya dengan kejadian ini kita sama-sama belajar. Ya, kalian tahu bahwa keyakinan kelasnya itu menghormati diri kalian sendiri bukan orang lain. Saat kalian makan di kelas itu, menurut kalian menghormati diri kalian enggak? Misalnya kita makan orang lain, temennya di samping itu ikut lapar, kalau misalnya jam pagi misalnya. Ya itu menimbulkan kecemburuan sosial untuk kita sudah belum makan saya enggak. Kayak kelas tuh yang dilihatkan kelas oh dia kok sok makan ya padahal aku lapar gitu, padahal belum jamnya makan seperti itu. Terima kasih. Bisa dilakukan keyakinan kelasnya untuk memperbaiki orang lain.